Hai sahabat bicara, balik lagi bersama Vira. Tentunya di podcast Sabi, sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bicara. Masih dalam edisi Ramadan. Selamat menjalankan ibadah bulan puasa, ibadah berpuasa tentunya di bulan suci Ramadan, di mana bulan turunnya kitab suci Al-Quran ini. Mengenai Al-Quran, kita akan membahas lebih dalam gitu ya mengenai tadarus tentunya, dan bagaimana tips anak muda buat memulai tadarus, atau kalau yang sudah memulai juga tetap konsisten gitu dengan memupuk konsistensi untuk membaca Al-Quran tadarus gitu ya. Sudah hadir hari ini di sini bersama Kak Rifka. Iya, halo Kak Vira. Hai Kak Rifka, selamat datang di podcast Sabi. Iya, terima kasih. Ya Kak Rifka, makasih udah jauh-jauh datang dari Bogor ya Kak. Iya. Terima kasih kembali, aku sudah diundang, sudah diberi kesempatan untuk hadir dan duduk di podcast Sahabat Bicara ini. Iya, aduh manis banget ini ya. Kak Rifka tuh sekarang masih mahasiswa kah? Masih, aku sedang menyusun tugas akhir skripsi, sedang menyusun. Oke, dan memang juga sebagai qori'ah gitu ya Kak? Masih belajar. Masih belajar. Memang suka merendah, tapi emang aku yakinkan pasti bisa lah Kak. Amin, juga. amin. Kak Rifka ini juga kesibukannya diketahui juga sebagai pengajar private membaca Al-Quran untuk anak ya di rumah gitu Kak. Iya betul Kak, aku kesibukan di rumah selain tadi menyusun tugas akhir, di rumah aku kebetulan buka les membaca. Itu diperuntukkan untuk anak-anak. Selain les membaca, aku juga jadi pengajar les private Iqra dan juga Al-Quran untuk anak juga. Masya Allah. Iya. Dan juga di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk mengajak bersama teman-teman anak muda juga berbagi gitu ya Kak di komunitas. Iya, aku dan teman-teman ada komunitas namanya Sempetin Berbagi. Jadi kita fokus di situ untuk mewadahi teman-teman baik untuk berdonasi gitu. Barangkali ada teman-teman yang ingin berdonasi tapi terhalang oleh waktu, jarak. Jadi aku dan tim yang membantu untuk menyalurkan donasi tersebut. Wow, dan gitu. itu aktif, apalagi di bulan Ramadan ini banyak kegiatannya gitu ya Kak? Iya, insyaallah akan. Ini mengenai tadarus Kak, dan Kak Rifka juga yang Vira ketahui tuh dulu tuh pas menjadi mahasiswa di semester akhir, kalau nggak salah di semester 5 lah ya, aktif di salah satu UKM, di universitas mengenai tadarus hikmah gitu ya Kak? Iya, aku aktif dulu di himpunan Qori'ah mahasiswa, biasanya disebutnya Hikmah di UIN Jakarta. Jadi organisasi itu emang fokus pada bidang Al-Quran dan juga seni Islami. Masya Allah. Biasanya kan kalau himpunan, kalau anak basket kan pasti main basket. Terus kalau misalkan Vira tuh ada di UKM radio gitu kan, pasti kan menyiarkan radio gitu. Kalau misalkan himpunan Qori mahasiswa, kegiatannya tuh selama kakak menjadi mahasiswa dan mendalami tentunya pengalaman dan ilmu di UKM tersebut, itu kegiatannya apa aja tuh Kak? Kegiatannya banyak banget. Salah satunya ada kita belajar tilawah bersama. Terus ada pelatihan sholawat bersama juga. Gitu. Terus di seni Islami ada mempelajari qasidah, hadroh, marawis. Jadi itu tergantung tertarik yang mana nih gitu. Mengenai qasidah ya sahabat bicara, kita episode kemarin baru saja dengan salah satu ibu hajah gitu ya, kita memainkan qasidah Kak di episode Sabi. Jadi mungkin sahabat bicara yang mau mencari tahu episode-nya bisa di scrolling ya. Kak Rifka, mengenai tadarus Kak di bulan Ramadan, bagaimana Kak Rifka memaknai tadarus di bulan suci Ramadan ini? Menurut aku pribadi ya Kak Vira, tadarus itu adalah menjadi ajang untuk aku, kesempatan untuk aku mengisi bulan Ramadan ini gitu, menghidupkan Ramadan ini dengan tadarus gitu. Itu ya Kak, makanya banyak yang akhirnya memulai kembali untuk membaca Al-Quran berbondong-bondong gitu Kak, start from nol lagi di bulan Ramadan, atau yang sudah kenceng imannya dikuatin lagi untuk mulai tadarus gitu di bulan Ramadan ya Kak. Betul. Kakak sendiri juga ada nggak sih Kak, kalau episode kemarin ya di episode yang acara qasidah itu sama Ibu Hajah Yuliati, beliau itu mengadakan grup di WhatsApp di mana yang setiap harinya mengupdate teman-teman atau ibu-ibu, udah jus berapa ibu-ibu, jadi kayak mereka chattingan gitu di grup WhatsApp gitu, kayak update saling ibaratnya kayak balapan tapi di hal positif gitu. Kak Rifka sendiri sama teman-teman ada yang seperti itu juga kan? Iya, ada. Kebetulan awal-awal itu kayak saling ngajak gitu. Targetnya hatam berapa kali nih bulan Ramadan ini gitu. Wow, bukan
another level lagi ya, bukannya kayak hatam tapi hatam berapa kali. Jadi kalau misalkan kita udah tahu mau target hatam berapa kali, jadi kan perharinya kita bisa tahu oh berarti per hari ini harus menyelesaikan sekian juz gitu. Jadi nggak setiap hari sih kita chatting gitu sama temen nanya udah juz berapa, udah sampai mana ngajinya gitu. Sebenarnya bukan ke yang apa namanya lomba yang gimana tapi lebih ke arah lomba yang ke kebaikan gitu kan. Gitu supaya lebih semangat aja sih Kak. Iya betul. Lebih kayak oh kalau teman saya bisa pasti aku juga bisa gitu. Iya ya, Kak? betul banget. Kalau misalkan selama di bulan Ramadan ini Kak Rifka juga tadi menjelaskan juga sebagai pengajar private Al-Quran Iqra untuk anak gitu ya Kak. Aktivitasnya juga berlangsung kah di bulan Ramadan ini? Iya berlangsung. Wow, bagaimana itu antusias anak-anaknya selama mengikuti private itu? Apakah di jam-jam tertentu? Karena kan puasa kan, mereka lapar bagaimana tuh Kak? Iya. Kalau di bulan Ramadan ini karena aku pegang lesnya untuk anak-anak, jadi itu umur berapa sih Kak? Ada yang 5, ada yang 6, kisaran segitu mungkin ya Kak. Gitu. Jadi di bulan Ramadan ini kita kurangin waktunya gitu Kak. Jadi nggak sepadat hari-hari biasa gitu. Karena orang tuanya juga ada beberapa yang bilang sedang belajar puasa. Iya, gitu. Betul. Kak Rifka juga pasti di dalam kelas sama anak-anak itu juga mengajarkan puasa Kak tipsnya gitu atau ada apa ya bukan kurikulum juga sih, cara gitu biar untuk mengajak anak-anak yang apalagi umur 6-5 itu kan awal-awal mereka mengenal puasa gitu kan. Iya, Kak. betul. Gimana caranya biar mereka tuh nggak capek tapi mereka tuh fun melakukan puasanya, adakah tips tersendiri? Lebih ke pendekatan sih Kak ya. Kalau sama anak-anak kita harus berusaha ngasih bahasanya yang mereka pahamin gitu. Ditanya hari ini puasa enggak gitu, tadi sahur enggak gitu, nanti mereka cerita oh aku puasa, kemarin aku puasa sampai maghrib gitu. Lebih ke sharing aja gitu. Aku sendiri Kak nih sekalian berbagi ya, di rumah tuh emang ada anak kecil, bukan adikku tapi emang ada aja nih warga anak kecil gitu kan. Terus kayak aku tuh inget dulu bagaimana keluargaku tuh mendidik gua, kamu bisa puasa gitu kan. Dan aku memotivasinya tuh dengan cara aku bikin poster gitu Kak, poster tabel. Terus stikernya aku gunting-gunting. Jadi mereka tabel tuh ada 30 kayak kalender gitu di bulan khusus kalender bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan hari ini dia udah puasa, stiker itu satu ditempel gitu. Jadi stiker ada 3 jenis. Pertama jenisnya tuh kayak alhamdulillah yeay puasa. Yang kedua nih kayak setengah hari tapi emojinya tuh kayak murung gitu. Yang ketiga nggak puasa, emojinya merah gitu. Terus aku dapat pesan dari salah satu orang tua anak itu gitu. Dia bilang gini, Kak, si anak ini nggak mau nih stikernya merah, dia maunya puasa karena kalau dia nggak puasa nanti ditempelnya stikernya merah, dia nggak suka karena mukanya merah gitu. Jadi emang anak-anak tuh untuk triggering mengajak puasa tuh macam-macam gitu ya Kak. Tergantung dengan lingkungan yang mengajaknya gitu. Kak Rifka sendiri ini berdasarkan kayak yang Kak Rifka ketahui, apa aja sih Kak manfaat tadarus gitu? Apalagi kan Kakak juga mengajarkan ke anak-anak kecil gitu kan. Manfaatnya apa sih Kak yang bisa didapatkan mungkin dari hal-hal kecil yang relate dalam kehidupan kita gitu Kak? Manfaat tadarus. Yang pertama aku kalau misalkan tadarus itu merasa lebih dekat aja gitu Kak dengan Allah. Lebih dekat. Kenapa? Karena berasa kita interaksi dengan Allah melalui apa-apa yang kita baca itu gitu. Terus juga untuk yang punya hafalan mungkin bisa jadi kesempatan untuk murojaah sambil tadarus gitu. Kemudian masih banyak sih Kak sebenarnya. Keberkahan juga. Aku ketika membaca Al-Quran itu aku selalu berharap ya Allah datangkanlah keberkahan gitu. Tapi lagi-lagi ketika di awal itu harus disertai dengan niat yang tulus, baca lillahi ta'ala karena Allah ta'ala gitu. Oke, balik lagi harus ke niat yang tulus gitu ya Kak, lillahi ta'ala. Dan sebelum memulai tadarus nih Kak, ada hal-hal tertentu gak sih Kak yang harus kita ketahui? Karena kan sejauh ini biasanya ya mengambil wudu gitu kan, harus kalau yang perempuan juga harus berkerudung gitu kan, atau nggak pakai mukena gitu. Ada hal tertentu nggak sih yang harus dilakukan sebelum tadarus gitu Kak? Sebelum tadarus tentunya berwudu, betul tadi Kak Fira bilang. Kemudian kalau dari aku pribadi sebelum memulai tadarus itu aku mencari tempat yang ternyaman, versi aku sendiri gitu.
Karena kan kalau kita tadarus di tempat yang rasa kita nyaman, itu mau selama apapun kayaknya nggak kerasa gitu Kak, karena kita ngerasa nyaman gitu. Kalau aku di rumah ada spot tertentu gitu, jadi di luar rumah itu kebetulan ada gazebo yang mana view-nya depannya itu langsung Gunung Salak. Masya gitu. Allah. Jadi subuh menjelang pagi itu kan suka kelihatan jelas tuh Kak, Gunung Salak itu. Tapi nggak dingin masuk angin gitu Kak? Enggak sih. Udah terbiasa mungkin ya Kak. Iya, kalau sore juga kan senja-senja sambil Nah ngaji iya, gitu kelihatan ya. senja juga. Jadi upayakan harus cari tempat yang ternyaman menurut kita. Oke. Gitu. Berarti harus cari tempat yang ternyaman, jauh dari kebisingan. Pokoknya yang penting comfort, nyaman di kitanya gitu ya Kak. Betul. Tipsnya dong Kak, kalau sehari Kak Rifka tuh, atau mungkin kalau Kak Rifka sih pasti banyak ya, cuma sehari tuh berapa muka, berapa halaman gitu Kak, untuk bisa paling enggak ya targetnya satu bulan nih khatam 1 kali gitu Kak. Satu hari itu harus 1 juz kah atau berapa, atau pembagiannya gimana Kak? Oke. Kalau aku menargetkan minimal khatam 1 kali. Gimana cara pembagiannya? Dibagi sholat di dalam waktu sholat gitu Kak. 5 berarti? Iya, 5 waktu sholat. Tapi ketika lebih pun nggak apa-apa gitu. Lebih pun nggak apa-apa. Selepas sholat 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, tapi isya 2 lembar. Kalau perempuan kan apa sih ada masa dimana kayak nggak puasanya gitu kan? Itu gimana untuk menambal stok tadarus yang kosong itu? Perempuan pasti ada halangan. Kebetulan hari ini juga aku tidak tadarus karena berhalangan. Jadi aku upayakan ketika awal-awal itu, aku kan sudah tahu nih, perkiraan tanggal segini aku halangan gitu. Nabung dulu gitu. Jadi yang biasanya 1 hari misalkan cuma 1 juz, ditambahlah 1 hari 2 juz atau 3 juz gitu. Oke, dengan berarti kalau misalkan ditambah lagi berarti bukan 2 halaman tapi 4 halaman gitu ya. Jadi insya Allah kalau kayak gitu semoga bisa khatam amin, gitu. insya Allah. Kak Rifka, kalau misalkan lagi halangan kayak gini, Kak Rifka biasanya menjalankan tentunya masih juga ingin beribadah dong di bulan Ramadan. Apa aja yang Kak Rifka lakuin biasanya Kak? Banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Jadi kan ibadah itu banyak ya Kak, nggak hanya sholat, tadarus, masih banyak lagi. Untuk perempuan-perempuan yang haid, aku juga masih belajar, walaupun masih sering kali lupa, tapi kita harus terus belajar. Yang pertama ketika haid itu kita berzikir, berzikir, kemudian perbanyak amalan-amalan hal-hal baik lainnya seperti sedekah. Sedekah, berzikir, kemana-mana. Kalau ibu aku bilang itu kemana-mana harus berzikir. Sekarang kan ada tasbih digital ya Kak, jadi kayaknya nggak ada alasan kita bilang aduh nggak sempet zikir gitu. Sekarang kan udah dipermudah adanya tasbih digital itu gitu. Kemana-mana kita bisa sambil zikir. Kak Rifka gitu. Cantik banget sih, Masya Allah. Masya Allah. Kak Rifka berapa bersaudara di rumah? 3. Dan Kak Rifka anaknya kedua, anak tengah. Sandwich generation ya. Betul. Adik jarak berapa tahun Kak? 9. Jauh sekali kalau sama yang bungsu. Itu juga balapan tadarus kan memang, atau memang memiliki background agama di dalam keluarga yang kuat gitu Kak? Kalau adik kebetulan karena masih sekolah, alhamdulillah sekolahnya di sekolah Islam, jadi mendukung juga. Dia tadarus juga Kak sama. Nah, untuk background keluarga ya Kak, background lingkungan. Background lingkungan, alhamdulillah ini adalah salah satu hal yang sangat aku syukuri. Nikmat dalam gitu ya, hidup. Aku dibesarkan di keluarga yang alhamdulillah bisa dibilang religius mungkin ya Kak. Maksudnya nilai-nilai Islamnya melekat gitu. Jadi aku dibesarkan di keluarga yang seperti itu. Almarhum kakek Ki Haji Nuryani bin Ki Haji Usman, dan nenek waktu itu almarhumah Hajah Mahbubah binti Ki Haji Munir mendirikan pesantren. Masya Allah. Ya, jadi di rumah itu ada pesantren, ada majelis taklim, Raudatul Atfal, Dinia Takmilah atau Taman Pendidikan Quran seperti itu Kak. Iya, jadi mungkin didikan dari almarhum kakek, almarhumah nenek diturunkan kepada ibu aku. Jadi ibu aku mendidik aku
mungkin seperti nenek kakek mendidik ibu aku gitu mungkin ya Kak. Ya. Iya. Tapi ini Masya Allah nikmat ya, bisa Alhamdulillah. Vira bisa menyebutnya privilege yang bisa didapatkan sama Kak Rifka gitu ya Kak. Tapi juga untuk sahabat bicara dengan latar belakang background keluarga yang berbeda bermacam-macam tentunya selalu banyak cara untuk mendalami Al-Quran tentunya. Betul ya, Kak. sekali. Seperti adanya TPA, adanya tempat-tempat di ketika mahasiswa juga bisa ke dalam himpunan gitu ya Kak. Dan ketika ingin memulai tadarus nih anak muda khususnya dengan banyak produktivitas yang Kak Rifka tentunya sendiri alami gitu kan, harus kuliah, dari kuliah mungkin harus sempat ngerjain tugas, penulisan skripsi juga gitu kan, tapi juga mau nongkrong juga sama teman. Terus cara mulai buat tadarus itu gimana Kak? Mulai tadarus, kita pertama-tama harus dari awal itu niat banget sih Kak, harus niat banget ya Allah jangan sampai satu hari itu kita nggak tadarus gitu. Jadi kalau udah ada niat kuat yang kayak di gitu, bulan Ramadan ya khususnya di bulan Ramadan. Jadi ketika kita mau bolong tadarus sih kayaknya rasanya agak gimana gitu ya Kak. Tapi kalau mungkin background dari teman-temannya geng-gengnya Kak Rifka ini memang sudah akrab, sudah ikrip dengan Al-Quran gitu Kak. Tapi gimana dengan orang-orang yang baru banget mau mulai nih, gue nih baru mau nyentuh lagi nih Al-Quran gitu, gimana Kak? Untuk yang mau mulai, pertama harus disiapkan targetnya. Okay. Targetnya harus disiapkan, tergantung dilihat juga kesibukannya. Sebenarnya membaca Al-Quran itu bukan mencari waktu luang sih Kak menurutku, tapi kita yang harus meluangkan waktu untuk Al-Quran. Menjemput waktu luang jadinya. Iya, harus diusahakan, mesti gitu. Aduh, aku grogi. Masya Allah. Jadi memang harus disempatkan waktu luang gitu ya Kak. Dan biasanya kalau sebelum membaca Al-Quran, sebelum memulai tadarus tuh kayak dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah dulu gitu atau gimana Kak? Atau memang langsung auzubillah dan langsung membaca Al-Quran? Biasanya kalau aku dimulai dengan Al-Fatihah, karena kan pembuka ya Kak. Pembuka, kemudian jangan lupa untuk membaca ta'awuz, basmalah gitu. Vira jujur li ya penasaran sih Kak membaca Al-Fatihah. Kak Rifka kiranya apakah berkenan gitu melantunkan surah Al-Fatihah gitu kan untuk memulai tadarus di sini gitu kan. Oke, boleh. Ya. Al-Fatihah ya Kak? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Kak Rifka lantunannya sangat merdu sekali. Sangat menginspirasi saya. Al-Fatihahnya masih terbata-bata. Insya Allah dari mendengar ini bisa lebih mendalami lagi untuk belajar khususnya Al-Fatihah ya. Amin. Untuk menyiapkan di dalam sholat ya juga gitu. Kak Rifka selain tadarus, selain menjadi qari'ah juga tentunya dan pengajar, aktif juga kegiatan yang di komunitas berbagi itu ya Kak. Iya. Biasanya tuh ngapain aja di sana bersama anak-anak muda dan lainnya? Jadi komunitas itu namanya Sempetin Berbagi Kak. Sempetin Berbagi, kami itu di komunitas itu mewadahi teman-teman baik, mewadahi orang-orang yang ingin berdonasi. Itu jadi tim yang menyalurkan hasil donasinya, pendistribusiannya gitu. Oke, dan itu rutin kira-kira sekitar berapa orang tuh Kak di dalam komunitas itu?
9 orang, dan 9. berbagi gitu ya Kak, di komunitas berbagi ya. Betul. Ini mengenai berbagi dan di bulan Ramadan, ini ada satu artikel yang headline-nya adalah berbagi ke yang membutuhkan jadi makna Ramadan bagi Ganjar Pranowo. Sahabat bicara, tepatnya di Kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan nilai-nilai terkait bulan Ramadan. Menurut Pak Ganjar, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga berbagi kebaikan dengan sesama. Terlebih berbagi kebaikan kepada pihak yang membutuhkan bantuan, seperti anak-anak panti asuhan misalnya yang diberikan bantuan kebutuhan pokok oleh Pak Ganjar. Ini mirip-mirip sama Kakak and the Gang ya Kak, yang melakukan berbagi juga. Sempetin berbagi itu biasanya Kak, sebelum bulan Ramadan kita sering turunnya hari Jumat. Jadi bahasanya Jumat Berkah. Jumat Berkah, iya. Gitu. Jadi kita turun ke jalan, kita berikan makanan kepada siapapun yang kita temui di jalan. Cerita paling menarik dari kegiatan berbagi itu Kak? Paling menarik? Paling menarik, bukan menarik sih ya Kak. Aku berkesan setiap gitu. Berkesan. Setiap turun ke lapangan itu kayak ada hal yang bikin aku bersyukur gitu. Bersyukur. Ya Allah, ternyata masih banyak orang yang mesti kita bantu gitu. Ketika orang menerima apa yang udah kita kasih gitu Kak, makanan itu, mereka kadang bersyukurnya luar biasa. Jadi aku sendiri merasa tertampar gitu. Bagaimana akhirnya kita melihat fenomena bersyukur dan akhirnya imbas kembali kayak kita jadi harus bersyukur juga gitu. Betul. Ya. Karifka, adakah tips atau harapan gitu tips dulu deh kepada anak muda yang mau memulai baca tadarus tapi masih kayaknya belum ada waktunya nih, kita sibuk kerja atau sibuk penulisan skripsi gitu. Adakah tips khusus? Silahkan. Tips khusus untuk generasi muda. Tips khusus untuk generasi muda dalam tadarus, jangan merasa terlambat. Harus itu yang seperti tadi aku bilang, harus bukan kita yang mencari waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Qur'an gitu. Kemudian itu aja sih mungkin. Ya. Pokoknya intinya jangan nunggu waktu kosong, tapi kita yang ciptakan waktu luang itu ya Kak, untuk menjemput sesibuk apapun disempatkan. Iya. Oke, itu mengenai tips tadi. Adakah harapan dari Karifka gitu mengenai bulan Ramadan ini? Mungkin harapan terhadap dari Karifka untuk Karifka pribadi gitu, menjadi pribadi yang lebih baik, atau silahkan di bulan suci Ramadan ini. Harapan di bulan Ramadan, harapan aku mungkin ini menjadi harapan kebanyakan orang juga. Yang pertama adalah aku ingin Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya gitu. Kemudian aku juga ingin diberikan keberkahan untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat. Kemudian ingin diterima segala amal kebaikan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan ini. Walaupun merasa belum istiqomah, masih terus harus banyak belajar gitu, tapi semoga Allah terima gitu apa-apa yang kita kerjakan. Kemudian apalagi untuk keluarga, mungkin nanti ada momen mudik kah, silaturahmi? Ada. Terus kalau ditanya kapan, di mana jodohnya, sudah mempersiapkan? Itu pertanyaan yang sangat ini ya Kak. Yang kayak aduh kita menghindari, tapi itu pasti akan ada. Betul. Dan Karifka, terima kasih sudah mau berbagi di podcast Sabi kali ini. Salam juga untuk keluarga di rumah, sudah bersedia Karifka berbagi di sini. Dan sahabat bicara, kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan merchandise seperti mug, ada juga tumbler di sini, topi dan juga kemeja, bisa didapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Nah, untuk sahabat bicara yang juga ingin mengikuti update tentang sahabat bicara podcast Sabi ini, bisa diikuti di berbagai sosial media seperti di Instagram, di Facebook, dan juga di Twitter. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini. Kak Rifka, kembali Vira ingatkan, mungkin kalau ada sahabat bicara yang keskip, intinya pembicaraan kita adalah mengenai memupuk cinta Quran melalui tadarus Al-Quran untuk anak muda yang masih kayak aduh belum sempat nih waktunya, masih sibuk kerja atau masih sibuk skripsi atau masih sibuk bantu orang tua. Mengenai waktu luang untuk memulai tadarus adalah bukan dicari, melainkan diciptakan. Jadi harus menyempatkan membaca Quran gitu ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Semoga Ramadan ini bermanfaat untuk Vira pribadi, Kak Rifka, dan sahabat bicara lainnya. Kak Rifka, ada kalimat terakhir mungkin, statement yang mau disampaikan, silahkan. Mungkin pesan untuk generasi muda kali ya Kak. Generasi muda, kita sama-sama belajar untuk menjadikan Ramadan ini adalah ajang kita untuk latihan. Ajang latihan
misalkan kita sudah terbiasa nih di bulan Ramadan ini melakukan tadarus Al-Qur'an, melakukan sholat malam, ibadah-ibadah yang lain, semoga itu menjadi kebiasaan nantinya walaupun bukan sudah bulan Ramadan gitu. Karena kan pada hakikatnya ibadah itu bukan hanya dikerjakan ketika bulan Ramadan saja. Jadi gitu ibaratnya sih, cuma kayak pemanasan di Ramadan untuk kontinunya di ke 11 bulan berikutnya gitu ya kan. Latihan supaya istiqomah. Nah, kalau gitu. ibarat ujian try out-nya tuh di Ramadan. Betul. Kak Rifka, terima kasih banyak atas sharingnya. Ya, terima kasih kembali Kak Vira. Terima kasih. Vira pamit undur diri dan Kak Rifka juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih Kak Rifka. Kita mau foto dulu. Oke. Foto dulu. Alhamdulillah. Sudah kan, seperti itu saja. Nggak kerasa ya Kak? Dulu.